Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roevi dengan NIM akhir 51. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari tugas 3 kestabilan tambang bawah tanah. Baik, jadi ada 4 pertanyaan untuk tugasnya. Yang pertama untuk pengeboran geoteknik, yang kedua pengambilan sampel geoteknik, yang ketiga pengambilan data bidang diskontinu dan RKD, lalu yang terakhir pengujian lab. Untuk yang pertama, pengeboran geoteknik. Jadi, pengeboran geoteknik adalah teknik penyelidikan lokasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data bawah permukaan dan mengevaluasi sifat material geologi. Pengeboran geoteknik ini dilakukan dengan membuat lubang di tanah untuk mengambil sampel tanah dan batu. Pada gambar terdapat contoh mesin bor XC100 yang digunakan untuk pengeboran penyelidikan geoteknik. Jadi metode pengeboran geoteknik ada 3. Untuk yang pertama, pengeboran inti atau core drilling. Jadi digunakan untuk mendapatkan sampel batuan yang utuh dari kedalaman tertentu. Sampel ini kemudian dianalisis untuk menentukan karakteristik fisik dan mekanik batuan, seperti kekuatan tekanan dan kondisi diskontinuitas. Lalu yang kedua, pengeboran air tanah. Jadi metode ini seringkali dikombinasikan dengan teknik geolistrik untuk menentukan lokasi dan kedalaman aquifer. Contohnya penelitian yang menggunakan geolistrik konfigurasi Schlumberger menunjukkan keberadaan air tanah pada kedalaman tertentu, yang kemudian diikuti dengan pengeboran untuk verifikasi. Lalu yang ketiga, pengamatan lapangan. Jadi melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi geologi di permukaan dan mengumpulkan data geomekanik. Pengukuran ini dilakukan untuk menilai stabilitas lereng dan potensi longsor, terutama di area tambang. Lalu, adapun tujuan pengeboran geoteknik yang pertama untuk mengkarakteristik massa batuan. Jadi, mengumpulkan data tentang jenis, kualitas, dan kondisi massa batuan yang ada di lokasi penyelidikan. Hal ini itu penting untuk menentukan metode penambangan yang tepat dan aman. Lalu, analisis kestabilan lereng. Jadi, menggunakan data dari pengeboran untuk menganalisis kestabilan lereng, baik alami maupun buatan, untuk mencegah potensi longsor ataupun keruntuhan. Lalu, yang terakhir untuk penyelidikan sumber daya alam. Jadi, menentukan lokasi dan kedalaman sumber daya seperti air, tanah, atau mineral berharga lainnya, sehingga dapat dilakukan eksploitasi yang efisien. Lalu untuk soal yang kedua tentang pengambilan sampel di geoteknik. Jadi pengambilan sampel ini untuk keperluan geoteknik merupakan langkah yang penting dalam penyelidikan geoteknik yang bertujuan untuk memahami karakteristik tanah dan batuan di lokasi proyek. Jadi proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode untuk memastikan bahwa sampel yang diambil adalah representatif dan memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi geologi. Adapun tujuannya, yang pertama karakteristik tanah dan batuan. Jadi mengumpulkan data tentang jenis, sifat fisik, dan mekanik material yang ada di lokasi proyek. Yang kedua, analisis stabilitas. Jadi menentukan kestabilan tanah untuk mendukung desain struktur bangunan atau infrastruktur lainnya. Lalu yang ketiga ada pengujian lab, yang dimana nantinya batuan yang akan diambil untuk sampel akan diuji sifat fisik dan sifat mekaniknya untuk penelitian lebih lanjut. Lalu terdapat metode pengambilan sampel. Untuk yang pertama, pemboran inti atau core drilling. Jadi metode ini digunakan untuk mendapatkan sampel inti dari tanah atau batuan. Ada 2 jenis. Yang pertama, full coring, mengambil seluruh inti dari permukaan hingga ke dalam tertentu, memberikan informasi lengkap tentang lapisan geologi. Lalu touch coring, mengambil sebagian kecil dari inti, biasanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti pengujian kualitas material. Lalu yang kedua ada pemboran lubang terbuka atau open hole drilling. Jadi dalam metode ini, pemboran dilakukan tanpa menggunakan casing. Setiap 1 meter pemboran, sampel keratan atau cuttings diambil dan disimpan dalam kotak inti atau core box yang ini. Lalu, untuk analisis lebih lanjut, logging geofisika sering dilakukan untuk memverifikasi kedalaman dan ketebalan lapisan yang signifikan. Lalu untuk soal nomor 3, bidang diskontinu dan RKD. Jadi untuk yang bidang diskontinu ini merujuk pada data yang tidak memiliki nilai yang dapat diukur secara kontinu, melainkan terbatas pada nilai-nilai tertentu yang terpisah. Dalam geoteknik, data diskontinu seringkali mencakup pengukuran seperti jumlah retakan, jenis material, atau klasifikasi tanah yang tidak berubah secara bertahap tetapi dapat dikelompokkan dalam kategori tertentu. Salah satu metode dari data di bidang diskontinu salah satunya adalah dengan metode scanline, yang dimana metode ini membuat garis imajiner atau garis scanline pada permukaan batuan yang akan dipelajari.
Lalu semua bidang diskontinuitas yang memotong garis imajiner ini kemudian nantinya akan diukur dan dicatat dengan parameter-parameter geometrisnya. Parameternya meliputi yang pertama adalah orientasi, yaitu strike dan dip di bidang diskontinuitasnya. Lalu yang kedua ada spasi atau jarak antar dua bidang diskontinuitas yang berurutan. Lalu ketiga ada panjang yang merupakan panjang interseksi antar bidang diskontinuitas dengan garis scanline. Lalu yang keempat aperture, bukaan atau jarak antara kedua sisi bidang diskontinuitas. Lalu ada roughness atau kekerasan permukaan bidang diskontinuitas. Lalu yang terakhir ada filling atau material pengisi pada bidang diskontinuitas. Contohnya seperti tanah liat, pasir, ataupun mineral pengisi batuan tersebut. Lalu ada pun RQD, singkatan dari Rock Quality Designation, merupakan parameter yang digunakan untuk menggambarkan kualitas batuan berdasarkan hasil pengeboran. RQD ini dapat dihitung dengan cara mengukur panjang inti bor yang utuh dan tidak terputus, kemudian dibandingkan dengan total panjang pengeboran. Dengan rumus RQD ini adalah total panjang inti utuh per total panjang pengeboran dikali 100%. Dan perlu diketahui bahwa RQD ini merupakan syarat agar pengeboran dapat diterima oleh bank, karena sesuai dengan kajian KCMI, RQD yang dihasilkan harus 95% dari core yang diambil. Itu berarti menunjukkan bahwa RQD ini menunjukkan dari kualitas batuan yang didapatkan, tidak seperti core recovery yang merupakan kualitas dari pengeboran yang didapatkan seperti itu. Lalu untuk soal keempat, uji lab yang menginginkan sifat fisik dan sifat mekanik, yang dimana uji lab ini diperuntukkan sebagai variabel untuk memprediksi kekuatan batuan pada lereng. Dalam konteks geoteknik, batuan akan diuji untuk menentukan sifat fisik dan sifat mekanik batuan tersebut. Jadi untuk yang pertama sifat fisik. Jadi sifat fisik ini sendiri adalah uji yang dilakukan oleh batuan yang tidak menghancurkan batuan tersebut. Adapun yang dilakukan adalah pertama density natural, merupakan massa batuan persatuan volume dalam keadaan alaminya, termasuk pori-pori dan air yang terkandung di dalamnya. Densitas natural diukur dalam satuan kilogram per meter kubik ataupun pound per feet. Jadi densitas natural ini untuk di laboratorium nantinya batuan akan diukur langsung dengan kondisi alaminya. Lalu ada density jenuh, massa batuan persatuan volume yang setelah dijenuhkan dengan air di dalam desikator dan udara dipompa keluar sehingga pori-pori batuan dapat terisi oleh air, diukur dalam satuan yang sama, kilogram per meter kubik atau pound per feet kubik. Jadi pada density jenuh ini nantinya batuan yang sudah diukur density naturalnya, batuan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam desikator yang berisi air. Nah, lalu desikatornya ini akan dipompa udaranya keluar, yang sehingga desikator tersebut tidak mempunyai udara di dalamnya. Seperti itu. Lalu ada density kering. Jadi massa batuan persatuan volume dalam keadaan kering, yaitu tanpa air di dalam pori-pori batuan, diukur dalam satuan kilogram per meter kubik ataupun pound per feet kubik. Dan density kering ini merupakan hasil lanjutan dari density jenuh yang batuan yang diambil dan ditunggu kering dan ditimbang. Itu merupakan density kering. Lalu ada ASG atau Apparent Specific Gravity, yaitu perbandingan massa batuan kering per satuan volumenya dengan massa air per satuan volume yang sama. Lalu ada TSG atau True Specific Gravity yang merupakan perbandingan massa mineral penyusun batuan per satuan volume dengan massa air per satuan volume. Lalu ada kadar air natural, merupakan massa air per satuan massa batuan dalam keadaan alaminya. Lalu ada kadar air jenuh, merupakan massa air per satuan massa batuan setelah dijenuhkan dengan air dan tidak ada udaranya. Lalu ada derajat kejenuhan yang merupakan presentasi pori-pori yang terisi air atau rasio antara volume air yang terkandung dalam pori-pori batuan dengan volume total pori-pori batuan. Lalu ada porositas, merupakan presentase volume yang ditempati oleh rongga atau ruang kosong. Rongga ini dapat berupa celah, retakan, lubang, atau pori-pori yang terdapat di antara butiran mineral penyusun batuan. Lalu yang terakhir ada angka pori, yang merupakan ukuran ruang kosong yang terdapat di dalam batuan ini. Jadi ruang kosong ini dapat berupa celah, retakan, ataupun rongga yang diisi oleh air, udara, dan sebagainya. Dan bisa dilihat dari 10 elemen tadi,
ya ada rumusnya. Jadi rumusnya bisa dilihat di sini dengan catatan di sini WA merupakan berat natural, WW merupakan berat jenuh, WO merupakan berat kering, dan WS merupakan berat tergantung, yang dimana berat tergantung ini didapatkan dari sebelumnya density natural, density jenuh, density kering, yang dimana untuk berat tergantung nantinya batuan ini akan ditimbang dengan eh, tali yang ada di bawah timbangan. Nantinya akan ada beban yang terdapat di dalam kolam yang berisi air seperti itu. Lalu ada sifat mekanik. Yang pertama ada point load. Jadi point load ini merupakan metode menggunakan alat uji point load untuk memperkirakan nilai kuat tekan pada suatu batuan, di mana batuan akan ditekan pada satu titik. Jadi bisa dilihat pada gambar, posisi batuan yang akan ditekan pada satu titik harus seperti ini, dan rumusnya bisa dilihat pada presentasi, yang dimana IS itu merupakan indeks point load dengan diameter 50 mm dalam MPa, lalu F merupakan faktor koreksi, P merupakan beban maksimum contoh pecah dalam Newton, D merupakan diameter ekuivalen dalam milimeter. Lalu ada UV atau ultrasonic velocity, mengacu pada seberapa cepat getaran atau energi mekanik melalui batuan. Hal ini merupakan parameter untuk memahami perilaku batuan di bawah tekanan, serta untuk aplikasi seperti kestabilan lereng dan desain struktur geoteknik. Bisa dilihat pada gambar, jadi batuan ini nantinya akan ditempelkan pada alat, dan alat tersebut nanti akan langsung dapat menghitung kecepatan ultrasonik dalam batuan tersebut dengan rumus seperti berikut. Lalu ada UCS atau Uniaxial Compressive Strength. Jadi didefinisikan sebagai jumlah gaya tekan per unit area yang diperlukan untuk menyebabkan kegagalan pada sampel batuan ketika diberi beban dalam satu arah tanpa adanya tekanan lateral. Nah, UCS ini atau uniaksial, kuat tarik uniaksial merupakan salah satu parameter kekuatan batuan yang sangat signifikan, yang dimana karena pada UCS ini kita langsung dapat mendapatkan 5 komponen, yang diantaranya ada kuat tekan uniaksial, modulus Young, Poisson ratio, tegangan yield, dan kuat tekan jangka panjang. Bisa dilihat pada grafik bahwa dari hanya satu grafik ini kita akan bisa menganalisis atau memperhitungkan dari 5 komponen tersebut. Gitu. Lalu ada kuat tarik. Kuat tarik ini merupakan kuat tarik tidak langsung, di mana batuan dengan perbandingan tinggi 0,5 kali diameter akan ditekan menggunakan alat Brazilian test, yang nanti hasil akhir batuan akan pecah di tengah, yang mengindikasikan batuan pecah karena tarikan. Jadi kuat tarik ini unik karena kuat tarik ini dilakukan dengan ditekan, bukan ditarik. Jadi namanya adalah kuat tarik tidak langsung karena tekanan. Jadi bisa dilihat pada gambar, sampel yang nantinya akan ditekan atau dalam tanda kutip ditarik secara tidak langsung, ini nantinya akan ditekan, dan hasil penekanan ini nantinya batuan ini akan memiliki retakan yang pecah di tengah, harus di tengah, karena jika tidak di tengah maka mengindikasikan bahwa batuan tidak pecah karena tarikan. Maka itu batuan harus pecah di tengah, karena jika batuan pecah di tengah maka mengindikasikan bahwa batuan pecah karena tarikan dari gaya yang bekerja pada batuan tersebut, dengan rumus seperti berikut. Lalu ada kohesi dan sudut geser dalam dari uji geser dan uji triaksial. Nah, di uji geser dan uji triaksial ini merupakan percobaan yang sama-sama menggunakan 3 sampel dalam perlakuannya, dan untuk uji geser sendiri yang nantinya ini nanti 3 sampel ini akan diuji dengan
kuat geser, yang dimana geser pertama itu untuk menentukan pecahnya batuan, lalu nanti geser yang kedua ini akan balik lagi gesernya yang untuk menandakan seberapa kuat batuan untuk kembali ke posisi semula. Yang bisa dilihat pada grafik ada peak dan ada residual, yang dimana peak ini adalah kondisi batuan saat dipecah, lalu residual kondisi batuan saat disatukan kembali, seperti itu. Yang dimana untuk kohesi sendiri merupakan gaya antar partikel untuk saling tarik-menarik, dan sudut geser dalam merupakan gaya tahan batuan dari segala sisi. Nah, dari uji geser dan uji triaksial ini bisa dilihat dari rumusnya ini sepertinya sama, dan perbedaan signifikan dari uji geser dan uji triaksial ini adalah perbedaan pada grafiknya yang sangat signifikan. Untuk di uji geser sendiri menggunakan grafik peak dan residual, sedangkan pada uji triaksial menggunakan diagram Mohr sebagai acuannya. Untuk di triaksial sendiri rumusnya cukup sama, yang membedakan adalah grafiknya. Kalau untuk uji triaksial sendiri yang saya tadi bilang, dia menggunakan diagram Mohr, dan minimal lingkaran yang mengenai garis ini ada 2 lingkaran. Karena jika hanya salah satu yang terkena garis singgung ini, maka tidak dapat ditentukan nilai kohesi dan sudut geser dalam dari uji triaksial tersebut, seperti itu. Berikut adalah daftar pustaka dan beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.